Tuhan melakukan, menggenapkan apa yang diwahyukannya kepada saudara dan saya. Yang diperlukan adalah percaya. Kalau saudara mau bersama Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak bisa. Shalom sahabat berobos, salam jumpa kembali bersama GOB, Generation of Breakthrough. Hari ini kita akan membahas satu tema roh yang luar biasa. Mari sebelumnya kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan percayakan kembali pada saat ini. Kami menerima kebenaran firman Tuhan. Mari Allah Roh Kudus sendiri yang mewahyukan hikmat pengertian. Buat kami mengerti isi hati Tuhan melalui bahan tema kami hari ini, yaitu roh yang luar biasa. Berbicaralah Tuhan, kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Ya saudara, hari ini bacaan kita diambil dari Daniel 6 ayat 1 sampai dengan ayat keempat. Darius orang Median menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkemahlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungjawaban supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Karena ia mempunyai roh yang luar biasa dan raja bermaksud untuk menetapkannya atas seluruh kerajaannya. Ya saudara, kita lihat dari bacaan tadi berkata bahwa Daniel mempunyai roh yang luar biasa yang membedakan ia dengan para pejabat tinggi dan para wakil raja. Berbeda dalam hal apa tadi? Saudara, kita sudah membaca pertama dalam pekerjaan dikatakan tidak didapati kelalaian atau kesalahan dari setiap pekerjaan yang dilakukan oleh Daniel. Dan bukan hanya pekerjaan tapi kesetiaannya teruji saudara, ia tetap setia dalam pekerjaan yang dipercayakannya. Bahkan di dalam ibadahnya nggak bisa diragukan lagi. Ia beribadah kepada Tuhan dengan tekun. Nah saudara, itulah yang membedakan dia dengan para pejabat tinggi dan para wakil raja lainnya. Nah saudara, kita belajar di sini bagaimana Daniel bisa berbeda atau memiliki roh yang luar biasa. Bagaimana caranya? Dan kita mau belajar hari ini roh yang luar biasa dimiliki oleh Daniel ternyata didapat, yaitu karena dikatakan Daniel 6 ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Ya, seperti yang biasa dilakukan. Artinya Daniel punya komitmen dalam berdoa. Ia lakukan rutin dan terus-menerus dilakukannya 3 kali sehari. Ia berdoa memuji Tuhan. Jadi Daniel punya komitmen dalam berdoa. Catat saudara, ini yang membuat Daniel punya roh yang luar biasa. Yang kedua, Daniel mempunyai prinsip. Ya, coba kita baca Daniel 6 ayat 12. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Ya, pada saat itu Daniel mengalami ancaman. Kenapa? Karena ada beberapa orang yang iri hati karena Daniel berbeda tadi ya. Karena Daniel dikatakan punya roh yang luar biasa, tidak ditemukan kesalahannya. Bahkan dikatakan raja berniat untuk mengangkat Daniel. Nah inilah saudara yang membuat orang-orang iri terhadap Daniel. Maka yang dibuat adalah mencari kelemahannya Daniel. Ternyata
satu hal yang menjadi rutinitas dilakukan oleh Daniel adalah bicara tentang doanya kepada Tuhan. Sehingga itu akhirnya mereka membuat suatu rencana untuk membuat Daniel itu mati. Yaitu melalui satu surat perintah yang akhirnya raja tanpa sadari dia sudah menandatangani bahwa barang siapa menyembah kepada dewa atau tuannya selama 30 hari berturut-turut akan dibuang ke gua singa. Nah, apa yang dilakukan Daniel? Daniel punya prinsip, dia tidak akan berhenti berdoa karena apapun. Maka yang dilakukan Daniel adalah dia langsung pergi ke tempat dia berdoa ketika mendengar ancaman itu, saudara. Jadi ancaman tidak membuat Daniel berhenti berdoa. Inilah yang membuat Daniel punya roh yang luar biasa. Dia tidak terintimidasi karena apapun. Walaupun ancaman itu mengerikan. Barang siapa yang menyembah kepada tuannya selama 30 hari berturut-turut akan dibuang ke gua singa. Tentunya dengan singa-singa yang lapar. Dan udah pasti mereka akan mati kalau masuk ke dalam gua singa itu. Tidak membuat Daniel berhenti berdoa. Yang ketiga kita pelajari bagaimana caranya Daniel mempunyai roh yang luar biasa adalah Daniel berani menghadapi prosesnya. Daniel 6 ayat 17. Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Ya, raja percaya bahwa Tuhannya Daniel yang dikatakan yang disembah dengan tekun pasti akan melepaskan Daniel. Wow, luar biasa. Itu memotivasi Daniel untuk tetap percaya, saudara. Sehingga akhirnya dikatakan Daniel berani menghadapi proses ketika ia diambil dari tempatnya untuk dibawa ke gua singa. Saya percaya di sepanjang perjalanan Daniel berdoa. Ketika dimasukkan ke gua singa, Daniel lebih lagi berdoa. Nah, itulah yang Daniel lakukan, menghadapi proses. Dia tidak takut menghadapi prosesnya. Yang keempat yang membuat Daniel punya roh luar biasa adalah Daniel tidak membela diri atau melarikan diri. Enggak, saudara. Dia hadapi prosesnya. Dan kita tahu bagaimana dampak dari roh yang luar biasa yang dimiliki Daniel. Yaitu pertama, Daniel 6 ayat keempat dikatakan, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Raja bermaksud menempatkan Daniel atas seluruh kerajaannya. Wow, saudara ya, luar biasa ya. Karena Daniel punya roh yang luar biasa, itulah yang membuat raja berniat untuk mengangkat Daniel atas seluruh wilayah kerajaannya. Dan bahkan dampak dari roh yang luar biasa adalah yang kedua, ada orang-orang yang iri hati sekelilingnya. Biasa saudara, kalau orang sudah dipercayakan tinggi, maka pasti aja ada orang yang iri hati sekelilingnya. Nah, saudara, kita lihat di sini pejabat tinggi dan wakil raja mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Daniel 6 ayat kelima. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Ya, saudara, kita lihat di sini bagaimana mereka merencanakan untuk menyingkirkan Daniel, mencari kesalahannya, tetapi tidak didapat kesalahannya. Kenapa? Karena Daniel punya roh yang luar biasa itu, saudara ya. Tidak ditemukan kesalahannya. Jadi mereka mencari dan terus mencari kelemahannya. Sehingga Daniel 6 ayat ke-14 dikatakan, lalu kata mereka kepada raja, Daniel salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku, ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan. Tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Ya saudara, itulah yang dipakai untuk mencari kelemahannya Daniel. Yaitu dikatakan Daniel dikatakan difitnah kepada raja. Bahwa di ayat 14 tadi dikatakan Daniel tidak mengindahkan larangan yang dikeluarkan oleh raja. Dan itulah yang membuat akhirnya Daniel mendapatkan hukuman seperti apa yang tercatat di dalam surat itu bahwa akan dibuang ke gua singa. Nah, dikatakan ada orang yang iri hati yang membuat raja terdesak untuk membuang Daniel. Jadi bukan atas keinginan raja, tetapi karena situasi mendesak, maka akhirnya raja juga tidak bisa berbuat apapun. Seperti Daniel 6 ayat 16 katakan. Lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ketahuilah
ya Raja, bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah. Ya, saudara, kita lihat di sini raja didesak untuk akhirnya mengambil keputusan untuk menghukum Daniel, yaitu dengan membuang ia ke gua singa. Nah ini saudara, dampak dari roh yang luar biasa bukan hanya berbicara raja bermaksud menempatkan Daniel atas kerajaannya, tetapi juga bicara juga tentang proses. Orang yang punya roh luar biasa akan diketahui dia punya roh yang luar biasa, di tengah proses dia tetap menjadi orang yang luar biasa. Nah oleh karena itu, itulah yang dialami Daniel. Dan ketiga, dampak dari roh yang luar biasa adalah Tuhan membela Daniel, saudara. Dengan cara apa Tuhan membela? Yaitu yang pertama kita tahu ceritanya, dikatakan singa mulutnya dikatup oleh Tuhan sehingga tidak memakan Daniel. Seperti Daniel 6 ayat 23 dikatakan demikian. Daniel 6 ayat 23, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Ya. Saudara, Tuhan yang menjadi pembelanya Daniel. Jadi saudara tidak perlu takut kalau saudara adalah orang-orang yang punya roh yang luar biasa. Percayalah Tuhan akan membela seperti Tuhan membela Daniel. Dan dikatakan juga Tuhan menaruhkan hati yang berbelas kasih terhadap Raja Darius kepada Daniel. Daniel 6 ayat 19 sampai dengan 20. Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Ya, Tuhan membuat Raja Darius galau gelisah saudara. Sehingga ia tidak bisa tidur dan pagi-pagi benar ia sudah pergi untuk melihat keadaan Daniel. Nah itu saudara, bagi orang yang punya roh luar biasa pembelaan Tuhan ya. Dan bukan hanya itu saja, Tuhan dimuliakan melalui Daniel. Kita lihat Daniel 6 ayat 26 sampai dengan 28. Daniel 6 ayat 26 sampai 28. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong, mengadakan tanda dan mukjizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa. Apa yang dilakukan Daniel tetap bertahan berdoa membuat raja melihat dan kagum akan Tuhan yang disembah Daniel. Kenapa? Karena singa-singa itu tidak memakan Daniel. Kita lihat di sini bagaimana Tuhan dimuliakan melalui Daniel karena Daniel tetap berdoa walaupun diintimidasi, bahkan dibawa ke gua singa, Daniel tetap berdoa. Dan itulah yang membuat berikutnya raja kagum ketika melihat bahwa singa itu tidak memakan Daniel. Bahkan dikatakan Darius memberi perintah mengirim surat kepada orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang dikuasai orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Jadi Raja Darius memberi perintah kepada semua mereka di bawah pemerintahannya, bangsa, suku bangsa dan bahasa, untuk dikatakan menyembah kepada Tuhan yang disembah oleh Daniel. Luar biasa ya. Jadi kalau saudara punya roh yang luar biasa, saudara tetap punya integritas, berdoa, tetap berdoa. Berikutnya yang terjadi adalah Tuhan akan dimuliakan melalui apa yang dilakukan atau apa yang dialami oleh Daniel. Dan bukan hanya itu saja, Daniel pun dimuliakan, diberi kedudukan tinggi. Seperti dikatakan Daniel 6 ayat 29. Daniel 6 ayat 29. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores, orang Persia itu. Daniel diberi kedudukan tinggi dikatakan di ayat ke-29.
yaitu pada zaman pemerintahan Darius. Jadi lihat saudara, dampaknya luar biasa ya. Bukan hanya Tuhan dimuliakan, Daniel juga ikut dimuliakan. Nah itulah saudara yang akan dialami bagi orang-orang yang punya roh yang luar biasa. Oke, kita lanjutkan dulu. Apa yang terjadi terhadap orang-orang yang telah menuduh Daniel saudara? Maka mereka dikatakan dilemparkan ke gua singa. Dan bahkan bukan hanya mereka yang memfitnah Daniel. Bahkan anak-anak dan istri-istri mereka juga ikut menanggungnya. Dilemparkan ke gua singa. Bahkan belum sampai ke dasar gua singa, maka dikatakan singa-singa itu sudah menerkam bahkan meremukan tulang-tulang mereka. Nah inilah pelajaran yang berharga buat kita semua. Apa yang harus kita lakukan saat ini? Kita belajar dari Daniel, miliki roh yang luar biasa. Roh yang luar biasa saudara dan saya juga bisa dapatkan kalau saudara punya integritas, punya komitmen seperti Daniel. Berdoa, tetaplah berdoa dan jangan kurangi berdoa karena alasan apapun saudara. Saya percaya kalau saudara punya komitmen dalam berdoa, saudara mempunyai prinsip, artinya ancaman, intimidasi, dakwaan, halangan, rintangan tidak membuat kita berhenti untuk kita datang kepada Tuhan. Dan kita berani menghadapi setiap proses karena kita tahu kita punya roh, punya Tuhan yang luar biasa. Roh Kudus yang menyertai kita luar biasa. Kita tidak perlu takut dengan proses yang ada. Bahkan ketika saudara menghadapinya, gak perlu membela diri saudara, gak perlu melarikan diri dari proses. Saya percaya seperti Daniel punya roh yang luar biasa, saudara juga diberikan roh yang luar biasa. Dengan roh yang luar biasa ini, maka saudara akan melihat dampak seperti apa yang dialami Daniel. Bahwa dikatakan Daniel diberi kepercayaan lebih oleh raja. Kita melihat di sini bagaimana roh yang luar biasa dimiliki Daniel itu akan memberi dampak dalam kehidupan Daniel dan dalam kehidupan saudara kalau kita punya roh yang luar biasa. Yaitu kepercayaan akan dipercayakan lebih kepada saudara, baik dalam kehidupan sekuler saudara sebagai karyawan atau sebagai pemimpin dalam usaha atau pekerjaan yang saudara rintis. Saya percaya Tuhan akan percayakan lebih dan lebih dan lebih lagi kepada saudara. Bukan hanya itu saja saudara, proses tetap ada dimanapun kita berada. Kalau saudara adalah orang yang sudah diperlengkapi, dipakai Tuhan luar biasa, bahkan diberkati, dipercayakan oleh Tuhan dalam segala bidang, saya percaya ada saja orang yang iri hati. Dan itu Tuhan izinkan sebagai ujian supaya menunjukkan bahwa saudara memang punya roh yang luar biasa. Artinya tidak tergoyahkan. Walaupun ada rintangan, walaupun ada masalah, walaupun ada goncangan, ada intimidasi. Tidak membuat kita berhenti untuk apa? Fokus kepada Tuhan. Tetap melayani Tuhan, tetap melakukan apa yang dipercayakan dengan penuh tanggung jawab. Dan itulah saudara yang saudara akan terima. Juga ada pembelaan yang Tuhan akan berikan. Bukan hanya Tuhan yang membela saudara, tetapi Raja Darius juga Tuhan gerakan hatinya untuk apa? Untuk berdoa. Ada orang-orang di sekeliling saudara yang akan berdoa bagi orang-orang baik saudara, bagi orang-orang benar. Saudara akan ada banyak orang yang berdoa di tengah masalah yang saudara hadapi. Dan percayalah bahwa akhir dari perjalanan bagi orang-orang yang punya roh yang luar biasa adalah mereka akan dimuliakan Tuhan seperti janji Tuhan. Ia akan terus naik dan tidak turun, akan diangkat menjadi kepala, tidak menjadi ekor. Bukan hanya saudara yang akan dimuliakan, tetapi yang pertama Tuhan akan dimuliakan melalui hidup saudara, melalui perkataan, melalui sikap, melalui perbuatan saudara. Nama Tuhan dimuliakan. Orang melihat saudara berbeda dengan dunia. Hidup saudara berbeda seperti dikatakan bintang-bintang di langit cemerlang di tengah kegelapan. Ada perbedaan. Dan hari-hari ini Tuhan sedang mencari orang-orangnya yang layak disebut mempelai Kristus. Adalah orang-orang yang layak menerima janji, yaitu kemuliaan kerajaan surga. Dan Tuhan sedang melihat, Tuhan sedang memantau hari ini. Oleh karena itu tunjukkan bahwa saudara adalah orang-orang yang memiliki roh yang luar biasa. Roh yang luar biasa didapat seperti tadi kita pelajari. Saudara punya komitmen, saudara punya prinsip, atau saudara punya integritas, dan saudara adalah orang-orang yang berani menghadapi proses. Dan saya percaya roh yang luar biasa ini akan membawa saudara hidup dengan penuh damai sejahtera sukacita Tuhan. Karena saudara akan melihat penyertaannya, pemeliharaannya, pertolongannya, kekuatannya, solusi demi solusi untuk setiap masalah yang saudara hadapi. Jadi oleh karena itu miliki roh yang luar biasa saudara. Jangan takut dengan rintangan, tantangan orang-orang yang iri sekeliling saudara. Saudara tidak bisa menutup mulut mereka semua.
saudara hanya perlu tutup dengan dua tangan saudara telinga saudara untuk mendengar perkataan-perkataan yang negatif. Dan saudara lepaskanlah perkataan yang positif. Jangan terpancing dengan apa yang saudara lihat, apa yang saudara dengar dan apa yang saudara hadapi untuk hidup menjadi sama dengan mereka. Tapi saudara tunjukkan kita adalah anak-anak Allah yang hidup di dalam kebenaran. Anak-anak Allah yang melakukan pekerjaan baik dan tetap melakukan pekerjaan baik dan tidak berhenti melakukan pekerjaan baik walaupun sekeliling saudara tidak melakukan yang baik buat saudara. Nah, inilah yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Saya percaya Tuhan akan menolong saudara untuk kita boleh tetap melakukan seperti yang Tuhan mau. Oleh karena itu kuncinya adalah miliki roh yang luar biasa, punya integritas, komitmen, sungguh-sungguh cari Tuhan. Saya percaya ketika kau cari Tuhan, Tuhan punya janji. Ada begitu banyak janji Tuhan bagi mereka orang-orang yang mencari Tuhan. Tuhan berkata engkau akan memperoleh hidup, dan hidup bukan yang biasa, tapi hidup yang berkelimpahan. Itu adalah janji Tuhan buat kita semua. Jadi oleh karena itu saudara, berbahagialah kita orang yang Tuhan panggil dan pilih untuk mendekat, diam di pelataran Tuhan. Kiranya kita menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah Tuhan. Demikian yang dikatakan dalam Mazmur 65 ayat ke-5. Dan percayalah saudara, kalau saja saudara mau menyendekkan telingamu mendengar dan datang kepada Tuhan, Tuhan punya janji. Yesaya 55, ada banyak yang gratis yang Tuhan sediakan buat kita semua. Jadi oleh karena itu saudara, miliki roh yang luar biasa didapat ketika saudara punya komitmen untuk datang kepada Tuhan, punya prinsip tidak akan berhenti karena apapun dan hadapi setiap prosesnya. Maka saya percaya roh yang luar biasa ini akan membawa saudara dalam janji-janjinya Tuhan. Saudara akan melihat penggenapan daripada janji Tuhan. Saudara akan melihat kemuliaan demi kemuliaan yang menyertai saudara dan saya. Walaupun menghadapi rintangan, menghadapi masalah, menghadapi goncangan, tetapi di dalam setiap itu masalah yang saudara hadapi, saudara akan mengenali Tuhan. Saudara akan terharu akan Tuhan. Tuhan Yesus yang kita sembah, Allah yang hidup, bukan Allah yang punya mata tidak bisa melihat, punya telinga tidak bisa mendengar. Dia Tuhan yang punya mulut yang berbicara. Dia Tuhan Allah yang mendengar setiap seruan kita. Dia Tuhan yang melihat setiap respon-respon kita. Oleh karena itu tetaplah kuat di dalam Tuhan. Jangan ada yang berpikir untuk mundur. Jangan ada yang berpikir untuk menjauh daripada Tuhan. Tetapi tetap fokuslah kepada Tuhan. Dan saudara tidak perlu pusing dengan orang-orang yang menganiaya saudara, memfitnah, bagi orang-orang yang saat ini mungkin menipu saudara, karena itu urusannya bukan dengan kita, urusannya dengan Tuhan. Serahkan kata Tuhan, penghakiman adalah hakku. Jadi oleh karena itu saudara, jangan saudara membalas apa yang jahat yang mereka lakukan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Saya percaya engkau sedang menaruh bara api di kepalanya. Mereka akan gelisah karena mereka sudah melakukan yang jahat, tapi kita tetap melakukan yang baik buat mereka. Nah, itulah anak-anak Allah. Saudara akan menunjukkan pribadi saudara yang berbeda dengan dunia. Karena kita memang dipanggil dari dunia bukan untuk menjadi warga dunia, menjadi warga kerajaan surga. Jadi yang diperlukan adalah perhatikan responmu. Yang pasti saya mau katakan rumus ini, bahwa kalau saudara sudah datang pagi hari di hadapan Tuhan, menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, menaikkan doa ucapan syukurmu kepada Tuhan, percayalah apapun yang kau alami sepanjang hari, ada Tuhan di sana, ada tujuan Tuhan untuk setiap kejadian yang kita alami. Dan ingat, Tuhan tidak pernah punya tujuan untuk mencelakakan saudara dan saya, tapi rencananya adalah damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan. Yang penting kau datang kepada Tuhan. Damai yang melampaui akal pikiran akan menguasai hati dan pikiranmu. Tuhan akan bebaskan kita dari setiap belenggu ketika kita datang kepada Tuhan. Kuncinya datang kepada Tuhan, keadaanmu pasti lebih baik. Datang kepada Tuhan adalah awal Tuhan berpikir dan bertindak untuk memulihkan kehidupan saudara. Bukan hanya satu, tapi seluruh aspek kehidupan saudara Tuhan akan memulihkannya. Betapa berbahagianya kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Demikian sahabat Probos, biarlah ini menjadi pelajaran buat kita, miliki roh yang luar biasa seperti apa yang dimiliki oleh Daniel. Kita mengerti rumusnya. Untuk memiliki roh yang luar biasa, saudara punya komitmen datang kepada Tuhan dan tetaplah datang kepada Tuhan. Kalau engkau sudah memulainya satu, tetaplah lakukan. Dan Tuhan akan percayakan engkau untuk melakukan dua, ibadah atau mendekat kepada Tuhan. Ketika Tuhan percayakan dua ibadah yang kau ikuti, tetap tekun dan setia, sehingga Tuhan mempercayakan tiga. Ibadahmu adalah latihan bagimu agar engkau mempunyai
mempunyai gaya hidup surga. Di surga siang malam penuh pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Di bumi engkau sedang dilatih agar mempunyai gaya hidup surga. Biarlah hadiratnya menjadi gaya hidup buat kita semuanya. Puji Tuhan. Saya akan berdoa buat sahabat penerobos yang hari ini mendengar firman Tuhan ini. Dan saudara berkata, Tuhan aku mau punya roh luar biasa seperti Daniel. Mari saudara angkat tanganmu. Bapak hamba berdoa bagi sahabat penerobos yang hari ini sudah Tuhan jamah hatinya. Rindukan punya roh yang luar biasa seperti Daniel. Mari Tuhan genapkan atasnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Taruhkan roh yang berkobar-kobar. Untuk kami mencari Tuhan sungguh. Beribadah kepada Tuhan. Dipulihkan. Dan kami boleh semakin diperlengkapi. Dan dipakai Tuhan bagi pekerjaan yang mulia. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Demikian sahabat penerobos, biarlah roh yang berkobar-kobar dan menyala-nyala, roh yang luar biasa ada tetap pada saudara dan saya sampai kita menyelesaikannya di garis finish. Biarlah sangkakala terdengar, kita boleh bersama dia dalam kemuliaannya. Puji Tuhan, saya akan tetap mengundang sahabat penerobos bergabung dengan kami dalam komunitas penerobos. Biarlah saudara dilatih menjadi penerobos-penerobos yang tidak kenal menyerah. Karena apapun yang dilihat, didengar dan dihadapi, kita akan maju terus dan menyelesaikan sampai garis finish. Silakan catat nomor di bawah ini dan saudara ketik bahwa saya Ridho bergabung dalam komunitas penerobos. Ada beberapa aktivitas yang saya undang kalian untuk bisa bergabung bersama-sama dalam doa pagi Senin sampai dengan Sabtu dan juga di dalam pemuritan Selasa dan Kamis dan ada banyak aktivitas lainnya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Salam GOB.